Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Tiada kata yang lebih indah dibanding puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita masih dipertemukan dalam bulan suci Ramadan tahun ini. Shalawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kultum yang berjudul Sekali Hijrah Selamanya Istiqomah. Berbicara tentang hijrah sendiri dapat diartikan sebagai fase di mana seseorang sedang berproses untuk memperbaiki diri. Nah, mengapa hijrah itu sulit? Karena hijrah membutuhkan proses yang tidak mudah, melewati tantangan, ujian, dan godaan yang seringkali membuat seseorang tuh bimbang antara siap atau tidak siap. Kadang sudah melangkah akhirnya mundur lagi karena lemahnya iman. Dan yang paling sering terjadi ketika kita sudah berniat untuk berhijrah, tetapi ada beberapa celetukan, sok alim lah, sok kalem lah, sok suci, sok baik, pencitraan, dan lain-lain. Akhirnya kita malu, bahkan mengurungkan diri untuk berniat hanya karena gengsi. Takut dipojokkan, takut dikucilkan, takut dipandang sebelah mata, dan parahnya lagi, kita sendiri itu belum siap untuk beradaptasi dengan keadaan yang baru. Suatu contoh, mungkin dulu kita serba kecukupan, apa-apa enak, bisa mendapatkan segala sesuatu dengan instan, tidak ada batasan dan bebas. Nah, suatu kemudian kita pun sadar dan ingin berubah, otomatis akan ada banyak hal yang berubah setelah itu, dan kita sendiri belum memiliki persiapan apapun. Oleh karena itu, kenapa hijrah butuh niat dari diri sendiri? Karena hijrah itu merupakan suatu kesepakatan dan komitmen yang telah kita buat. Kita mau seperti ini saja atau kita mau berubah, itu kembali ke diri kita masing-masing. Hijrah karena paksaan dan hijrah karena kemauan pasti berbeda. Tapi orang yang sudah berniat berhijrah, itulah yang luar biasa. Karena berubah menjadi lebih baik, artinya berani memerangi kebiasaan-kebiasaan buruk dan mencoba keluar dari zona nyaman. Nah, berubahlah karena dirimu sendiri, itulah yang paling baik. Jangan kita menunggu sadar, baru kita mau berubah. Karena apa? Kesadaran itu kita yang bangun, hidayah itu kita yang jemput, dan petunjuk itu kita yang cari. Hijrah memang butuh niat yang lurus dan kemantapan hati. Jadi kalau hati ini masih setengah-setengah, dipastikan tidak akan maksimal. Jadi sungguh-sungguh itu perlu. Untuk mencapai suatu kebaikan, dibutuhkanlah ikhtiar. Untuk mencapai hasil yang maksimal, dibutuhkanlah tawakal. Hijrah paling sulit bagi sebagian besar manusia adalah meninggalkan sesuatu yang telah menjadi kebiasaan yang kita lakukan sehari-hari. Tidak perlu jauh-jauh kita mengambil contoh yang dekat-dekat saja dengan kehidupan kita. Misalnya, tidur setelah sholat subuh, mengenyampingkan murojaah, memilih sholat munfarid agar lebih cepat, menanggalkan sholat sunnah rawatib, dan gadgetan berjam-jam hingga kita lupa dengan kewajiban kita dalam sehari. Nah, mari kita kupas satu persatu. Tidur setelah sholat subuh memang sangat syahdu. Saat-saat paling menyejukkanlah bahasanya. Tidak munafik jika kita ditanya pun, tidur setelah sholat subuh sangat nikmat. Tetapi hal ini hukumnya makruh karena dapat membuat manusia itu lupa jika terus-menerus melakukan kebiasaan buruk itu. Dengan demikian, mari sedikit demi sedikit kita kurangi, bahkan kita tinggalkan kebiasaan buruk itu. Nah, pada suatu pagi, Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anhu sedang berbaring saat hari masih pagi. Barangkali ia ingin menikmati pagi sambil tidur-tiduran.
Selebihnya mari kita simak apa yang diceritakan Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anhu dalam hadis sebagai berikut. Pada suatu pagi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lewat di depanku dalam keadaan aku masih berbaring. Sambil membangunkan aku dengan kaki, baginda berkata, "Hai anakku, bangun, saksikanlah rezeki Tuhanmu dan janganlah engkau menjadi orang yang lalai. Sebab Allah membagikan rezeki di waktu pagi mulai menyingsing hingga matahari terbit." Hadis riwayat Baihaqi. Yang kedua, mengenyampingkan murojaah. Ibarat berani berbuat, berani bertanggung jawab. Kalau kita berani menghafal, artinya kita juga harus siap untuk menjaganya. Ya, jadi bagaimana murojaah kalian? Kita tidak perlu melihat dan menunjuk orang lain. Kita lihat diri kita sendiri yang masih banyak salah dan kurangnya. Memang tidak sepenuhnya salah lingkungan, tapi bisa jadi lingkungan adalah salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas murojaah kita. Nah, kalau kita mau dan kita niat, murojaah itu bisa-bisa saja, asal kita punya prioritas. Jadi semua itu kembali ke diri kita masing-masing. Manajemen kita bagaimana, itulah yang akan menentukan kita. Kenapa prioritas itu penting? Kalau kita memprioritaskan sesuatu, pasti kita menjadikan sesuatu itu adalah suatu kesibukan. Di dunia ini tidak ada yang lebih penting dibanding kesibukan kita masing-masing. Bahkan kita kadang rela meninggalkan yang lain demi prioritas kita sendiri. Jadi tidak ada yang benar-benar sibuk sebelum orang itu menjadikan kesibukan itu prioritas. Dalam hal apapun, semua orang kerap berbicara tentang kesibukan, tetapi mereka lupa bahwa yang mereka pilih itu prioritas. Kalau kamu dihadapkan banyak kerjaan dalam satu waktu, itu namanya kesibukan. Tetapi mana yang kamu dahulukan dan yang mana yang kamu anggap penting, itulah namanya prioritas. Dan yang ketiga, memilih sholat munfarid agar lebih cepat. Seringkali tanpa kita sadari, kita lebih sering melakukan sholat munfarid karena kesibukan duniawi. Kadang kita beralasan jauh dari musola, jauh dari masjid, ada kepentingan yang tidak bisa ditinggalkan dan alasan-alasan lainnya. Padahal sholat jamaah itu bisa dilakukan di mana saja, asal ada yang kita ajak. Nah, jadi semua itu karena kitanya aja yang suka beralasan. Sholat munfarid itu akan lebih banyak godaannya dan berpotensi menjadikan manusia lalai dan tidak fokus, bahkan melamun seperti itu. Sehingga dianjurkanlah sholat berjamaah agar kita bisa fokus dan tumakninah dalam melaksanakan ibadah. Yang demikian itu dapat menjaga kita dari pikiran-pikiran yang dapat merusak ibadah kita. Sebagaimana dalam hadis yang menganjurkan untuk sholat berjamaah sebagai berikut. Sholatul jama'ati afdalu min sholatil fardhi bisab'i wa ishrina darajah. Sholat jamaah lebih utama daripada sholat sendirian dengan 27 derajat. Yang keempat, menanggalkan sholat sunnah rawatib. Hal ini yang sering sekali terjadi. Terkadang kita meremehkan yang sunnah karena tidak wajib untuk kita laksanakan. Karena sunnah itu jika kita lakukan memang kita mendapatkan pahala, tetapi jika kita meninggalkannya, kita akan merugi karena mengabaikan suatu kebaikan. Padahal jika kita tahu keutamaannya, pasti kita akan haus untuk melakukannya. Fenomena yang sering terjadi adalah karena terburu-buru akhirnya tidak sholat sunnah rawatib, karena malas kita tidak sholat sunnah rawatib, karena deadline kita tidak sholat sunnah rawatib, dan karena orang lain tidak melakukannya pun kita tidak melaksanakannya. Nah, hal ini yang memprihatinkan sekali karena kualitas ibadah kita menjadi menurun. Yang kelima, gadgetan berjam-jam sampai kita lupa akan sebagian kewajiban kita dalam sehari. Semakin dewasa, semakin bertambah umur, dan semakin banyak kesibukan yang kita lakukan, tanpa kita sadari kita telah lalai akan kewajiban kita dalam sehari, yaitu karena benda kecil di sekitar kita, yaitu gadget. Hidup di era modern, memang kita sebagai manusia tidak bisa lepas dari gadget. Tetapi kita harus komitmen terhadap diri sendiri. Boleh kita bergadget asal tepat peruntukannya. Misal untuk mencari informasi, mengolah data, bekerja via online, dan lain sebagainya. Meski begitu, waktu yang kita punya hanya 24 jam dalam sehari. Dan itu lebih banyak terkuras
untuk gadgetan daripada hal-hal yang lebih produktif? Coba kita renungkan, berapa banyak waktu yang kita luangkan untuk mengaji, untuk berpikir, dan untuk beraktivitas dibanding bergadget. Dari kelima hal yang sudah saya sebutkan, mungkin sebagian dari kita pernah mengalami dan merasakannya. Kita semua tahu bahwa itu kebiasaan buruk yang harus kita kurangi, bahkan kita tinggalkan. Tetapi karena lingkungan yang tidak mendukung, motivasi yang belum terbangun, dan niat serta tekad yang masih setengah-setengah, membuat kita terlena dan sengaja menunda untuk berhijrah dengan dalih, masih ada hari esok, nantilah nunggu dapat hidayah. Yang seperti itulah akhirnya kita menggampangkan hal kecil, tapi dampaknya cukup besar. Di balik suatu masalah pasti ada jalan keluar. Sebaliknya, di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Sebagaimana doa yang sering kita amalkan, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahlan. Hijrah paling sulit dari kelima hal yang sudah saya sebutkan tadi memang masih sangat banyak. Tetapi alangkah baiknya sedikit demi sedikit kita mengenali apa yang menjadi kekurangan kita, kelemahan kita, dan yang paling dekat dengan kehidupan kita. Setidaknya kita bisa merubah dari hal-hal yang sifatnya mendasar, baru kita merujuk ke hal-hal yang sifatnya besar. Karena itu tadi, hijrah membutuhkan proses dan niat yang lurus, ijtihad. Sebagaimana dalam hadis di bawah ini, An Amiril Mu'minina Abi Hafsin Umar bin Al-Khattabi radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fahijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'ati yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Dari Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amal perbuatan tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul. Dan siapa yang hijrahnya karena kehidupan yang layak di dunia atau wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya sebagaimana yang dia niatkan. Hadis riwayat Bukhari. Itulah yang bisa saya sampaikan. Jadi sekali hijrah selamanya istiqomah. Mudah-mudahan apa yang dapat saya sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada tutur kata yang salah dan kurang berkenan. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.